Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillah rabbil alamin. Para ustaz mulyadi dan seluruh para santri penotafid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dilanjutkan dengan kegiatan rutin yaitu zikir, doa dan taklim serta pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Al-Waqiah secara rutin setiap pagi Jumat. Kemudian dilanjutkan dengan taklim tafsir Al-Quran, yakni tafsir surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini yaitu menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat untuk terus menambah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari jadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman ayat 59 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Untuk siang kalinya seperti biasa Allah menegur kembali manusia, menegur jin agar tidak kufur, agar tidak ingkar, agar tidak bohong. Karena yang paling banyak bohong, ingkar, kufur itu manusia dan jin. Maka Allah ingatkan kembali agar manusia termasuk kita bukan orang yang bohong, bukan orang yang ingkar, bukan orang yang kufur nikmat maupun kufur akidah apalagi. Jadi Allah ingatkan karena Allah telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kita semuanya, manusia terutama yang menikmati bumi, darat, laut semuanya serta isinya, baik yang di luar, di dalam, di atas, semuanya dinikmati oleh manusia. Tapi tidak sedikit faqalilan ma yashkurun. Sedikit sekali yang syukur, yang kufur yang paling banyak atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah itu ya berkehendak, wallahu dzur rahmah, itu Allah punya kasih sayang sehingga tidak dihabiskan dunia ini. Peristiwa bencana yang sekarang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Padang, ya kan, Sumatera Barat, ya, itu bagian kecil dari cuplikan Allah. Kita ikut bersedih, kita ikut membantu, minimal dengan doa, kalau enggak dengan uang, agar mereka yang terkena musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Allah sudah berkehendak itu terhadap sesuatu yang Allah kehendaki, pada roda syai'an ayyakula lahu fayakun. Siapa tahu, siapa yang ngerti akan terjadi bencana bandang sebesar itu, ya kan? Nggak ada yang ngerti.
Walaupun itu bisa juga adalah sebab perilaku manusia sendiri, bisa kemaksiatan, ya, dan kekufuran, tapi juga karena perilaku yang merusak secara langsung terhadap alam, pengundulan hutan tidak diperbaiki, penebangan pohon yang liar secara membabi buta, akhirnya ditunjukkan oleh Allah pohon-pohon yang ditebang itu terbawa arus yang hantam rumah warga, penduduk, masyarakat, hantam semuanya, hancur-hancuran. Itu tunjukin selama ini mungkin dia aja nebang pohon yang tidak sesuai aturan. Allah tunjukkan ini. Nah, di bumi lautan, darat lautan beserta isinya itu bima kasabat aydina. Fasatil baru wal bahru bima kasabat aydina. Allah berikan bumi, darat, Allah berikan laut, silakan kelola, silakan nikmati, tapi yang sesuai aturan. Apapun bentuknya merusak alam itu haram. Apapun alasan merusak yang berdampak besar kepada kerusakan alam, kerusakan manusia pada akhirnya menghancur. Yang nebang masih enak di hutan, tapi yang dikirim kayunya dengan air yang begitu besar. Nah ini, ada Allah mengingatkan la tufsidu fil ardh, jangan kalian rusak, jangan kalian merusak. Ya, baik merusak dirinya sendiri maupun merusak alam yang itu dampaknya kepada orang lain efeknya. Abi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Dan ini menjadi penting perhatian kepada siapa aja, terutama lapisan level tinggi, ya, karena nggak mungkin kalau nggak bisa nempang kayu sebanyak itu kalau bukan orang yang kaya. Yang orang kaya juga belum tentu, kalau kadang-kadang karena ada backingan pejabat tinggi dan sebagainya. Itu udah umum, ya, hutan habis semuanya, dan di Sumatera, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semua. Sementara pertumbuhan pohon itu sangat lama. Ditebang hari ini yang gede, biar tumbuh lagi itu lamanya luar biasa. Biar segede pohon yang ditebang. Nah itu. Jadi abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena apa konsekuensinya? Setiap perbuatan itu diketahui atau tidak diketahui oleh manusia, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu dan melihatnya, dan itu ada konsekuensinya. Allah akan balas perbuatan kita. Jadi kalian ngumpet-ngumpet, melanggar di pojok kamar atas, misalkan melanggar rokok atau apa, Allah itu tahu, dan Allah sudah tunjukkan cara Allah kepada orang yang melanggar, ya. Jadi sering Abi katakan, jangan terlalu berani berbuat pelanggaran walaupun tidak dilihat. Nah, jangan terlalu berani melakukan maksiat walaupun orang lain tidak tahu. Itu pasti ada balasannya. Tapi jangan takut kita berbuat baik, berbuat amal soleh sekalipun orang lain tidak lihat, seperti sholat tahajud, ya kan, seperti kita zikir secara pribadi. Itu jangan takut, kita sedekah diam-diam, itu adalah bagian amalan syirik yang pasti juga ada balasannya, ya. Jadi tadi, jangan terlalu berani berbuat dosa sekalipun orang lain tidak melihatnya. Jangan takut berbuat baik, berbuat amal soleh, ya. Jangan kalau sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, karena Allah basirum bima ta'malun. Allah itu melihat jelas apa yang kalian lakukan, sembunyi-sembunyi di pojok, di apa, Allah tahu kalau itu pelanggaran. Maka kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah itu tidak akan membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Berbuat baik aja. Kulit malu pasal Allah Rasulullah.
Itu seperti itu. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan kita lihat, akan dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun dosa, sekalipun sedebu, ya, sedebu, tahu debu, kecil banget, itu juga akan dilihat. Dan jangan pernah berpikir bahwa kemudian kita berbuat dosa itu sekalipun kecil santai. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui. Kecil juga kalau terus-menerus dilakukan itu lama-lama jadi banyak. Nah, kalau banyak itu menjadi berat. Ya, batu 10 kilo sama kapas sekintal berat mana? Nah, batu 10 kilo sama kapas sekintal berat mana? Cain. Berat mana? Batu 10 kilo sama kapas sekintal berat mana? Ya berat, kapas sekintal ya berat kapas. Kapas tuh enteng, tapi kalau isinya setrek lumayan. Batu itu berat, tapi cuma satu. Benar nggak? Jadi jangan anggap enteng dosa kecil, biarin dosa kecil ini. Tapi kalau terus-terusan dilakukan ibarat debu, itu nempel di kaca yang terus-menerus nggak dilap-lap. Hanya debu itu kotor, nggak bening, nggak tembus pandang. Sama manusia kalau sering berbuat dosa, terus-menerus sekalipun kecil, dia tidak mohon ampun, tidak ada istighfar, lama-lama berkarat, numpuk pada jiwanya itu dosa. Ya, jadi jangan menganggap enteng. La sogoir ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau itu terus-menerus dilakukan. Sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ada peribahasa begitu. Sedikit-dikit terus ditumpuk lama-lama jadi bukit. Tapi bukit lama-lama hilang kalau dibuangin. Benar ya? Habis. Yaitu lal kabair ma'al istighfar. Walaupun pernah dia berbuat dosa, tapi kalau tobatnya sungguh-sungguh, istighfarnya terus-menerus, habis juga. Ya. Dulu sahabat-sahabat yang pernah memuji Nabi itu kan dosa besar. Tapi ya diampuni oleh Allah semuanya karena dia sungguh-sungguh bertobat. Tapi dosa kecil terus-menerus dilakukan nggak tobat-tobat, numpuk. Nah kalau numpuk itu jadi berat. Kayak tadi kapas itu enteng. Tapi kalau dikumpulin terus-menerus jadi karungan, dari karungan menjadi truk-trukan. Berat nggak? Berat. Ya, itu seperti itu gambarannya. Tepung itu enteng banget tepung. Ya. Tapi kalau dikarungin dikarung sekarungnya isinya 50 kilo, lah kalau setruk tepung berat nggak? Berat. Padahal tepung itu kecil, enteng, tapi ditumpuk terus jadi beratnya. Banyak nggak? Nah, kita kalau dosa kecil dibiarkan numpuk di badan kita, itu badan kita berat, bawa beban. Makanya kata Nabi, inna rajula yuhramu rizqihi bidunubi. Ya. Jadi orang karena banyaknya dosa, dia nggak tobat, itu berat mau berbuat baik itu. Ya. Mobil enteng kosong sama mobil isinya berat banyak. Kalau balapan menangan mana? Menangan yang kosong, atau kalaupun ada dikit mobil truk pasir balapan sama mobil kosong, ya pasti menang mobil kosong. Sama kalau orang banyak dosa itu disuruhnya susah untuk kebaikan. Berat banget. Berat banget karena beban dengan dosa-dosanya itu jadi beban. Ya, kalau dia nggak punya banyak dosa, bukan nggak punya dosa, nggak banyak dosanya, enteng, sensitif, jalan ngebut, suruh ngaji ayo, suruh apa ayo, suruh baikan cepat. Makanya gampang nyiriin orang.
Kalau ada orang disuruh kebaikan susah banget, itu berarti beban dosanya terlalu banyak. Paham? Tapi kalau ada orang tuh sensitif, mudah diajak kebaikan, insya Allah itu orang bukan nggak punya dosa, dikit dosanya. Karena jadi beban. Kalau orang banyak dosa, sekalipun kecil tapi terus menerus, kayak truk bawa batu nggak bisa ngebut, truk bawa pasir nggak bisa ngebut. Tapi sekalipun truk kalau kosong bawanya dikit, sekarung doang beras, enteng ya? Hah? Bawa dikit doang, bawa gula 2 karung, truknya gede bawa gula 2 karung, enteng nggak? Enteng. Coba kalian lihat truk pasir, truk batu, di tol aja, di tol ngadedon, tahu ngadedon? Nggak ngebut. Maka kalau ada orang berbuat baik, nggak gesit, nggak cepat, itu orang banyak dosanya. Ingat itu. Orang berbuat baik gesit, amal soleh cepat, ya langsung tanggap, itu tanda orang yang bersih hatinya. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya, jiwanya diberi dengan zikir, istighfar, bertobat, mohon Allah kepada Allah. Itu orang beruntung. Jadi kalau melihat orang yang paling beruntung itu orang yang selalu berbuat baik. Karena berarti dia enteng. Kenapa enteng? Karena dosanya dikit. Kalau orang mudah berbuat baik, tanda orang itu adalah apa tadi? Bersih jiwanya. Kenapa bersih jiwanya? Karena dibersihkan terus dengan zikir, dengan istighfar, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi digosok. Ini kemarin tembok warnanya apa? Hah? Itu debu bukan? Debu setahun lebih, walaupun debu tapi dibiarin. Ya, nah diistighfari Pak. Jadi ibaratnya diulang, tutup dengan amal baik soalnya. Dicat lagi gambarnya, bening nggak? Ketutup nggak? Jelas nggak? Kami bikin contoh, jelas, paham? Debu itu dibiarin, tapi kalau sehari mah debu nggak kelihatan, bener nggak? Coba setahun 2 tahun lagi, putihnya hilang lagi nih malah, ya kan? Putihnya hilang lagi nggak Pak? Hilang, walaupun itu debu itu kecil-kecil, tapi dibiarin tiap hari, nggak dibersihin, nggak bersihin, putihnya hilang lagi. Sama kayak manusia, jiwanya, hatinya, pikirannya, dosa masuk terus sama dia, lama-lama hitam hatinya, dalam artian kotor, jiwanya kotor, pikirannya kotor, akhirnya ngeres. Otaknya ngeres, yang jorok-jorok, ya, yang pornografi, yang itu karena otaknya tuh kotor, jiwanya tuh kotor, ya kan? Makanya berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat maksiat. Kenapa? Karena kotor. Inna rajula la yuhramu rizquhu, kalau sudah jiwanya kotor, ya kan ya, hatinya kotor, banyak dosanya, Allah tutup rizkinya. Rizki itu bukan dunia aja, bisa aja rizki dunianya. Jadi bisa orang itu terkendala seret rizkinya, la yuhram, itu dihalangi. Apa rizkuhu, rizki si wong rojul tadi. Itu bidunubi karena sebab banyak dosa. Salah satu kunci pembuka rizki itu kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah itu kita tobat, tidak banyak dosa. Tapi kalau kita banyak dosa, sulit dekat sama Allah. Paham? Sulit nggak? Sulit. Nah kalau kita pakaian kotor ke rumah bupati aja malu. Ke rumah bupati dihabis dari sawah. Kira-kira gimana? Diterima nggak sama ajudannya? Pak maaf bapak kotor. Pak maaf Pak, mandi dulu. Masa baju dari sawah kasih ini ke kantor bupati, bener nggak? Ke masjid aja malu, ya kan ya? Lagi itu ke Allah, nggak bertobat, nggak istighfar, bawa dosa banyak. Na'udzubillah min, jangan sampai. Ya, jadi dari kecil kita mulainya kikis itu.
Salahnya jangan dikira kita nggak punya dosa, jangan, jangan kira kita nggak tiap hari nggak punya dosa. Pikiran ngeres, otak jorok, terus hati iri sama temen, ya kan? Oh, makanannya banyak banget, iri terus, dosa tiap hari, hasud itu, bukan ngambil lagi, wah nggak bilang lagi, itu tambah dosa, irinya aja, nggak ngambil punya orang lain, iri itu dosa. Dosa yang paling tidak terasa oleh manusia itu ya diantaranya iri sama orang lain, hasud. Itu dosa sangat terasa. Padahal kata Nabi, iyakumal hasada fa innal hasada kama yaqulul khairu kama taqulun narul hataba. Ingat, hati-hati kata Nabi, jauhi sifat hasud, iri, dengki sama orang yang mendapatkan nikmat. Kita nggak perlu iri sama Cina, sama orang kafir yang kaya, yang maju, yang nggak usah iri. Itu adalah hak prerogatif Allah memberikan rizki. Kenapa kita benci sama Cina? Ya nggak usah, kecuali yang dolim kita benci. Tapi kalau dia baik nggak apa-apa. Kalau dia sukses ya kaya, kita yang sholat rajin, sulit, miskin, tapi kok nggak sholat dia kaya, sukses, itu istidraj. Yang penting kita berbuat baik pasti dibalas oleh Allah. Hal jazaa'ul ihsani ilal, tidak ada kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang manusia lakukan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Itu udah pasti. Yang penting kita apa tadi? Kulit malu fasyarallahu wa rasuluhu wal malaikatu ajmain. Jadi kata Allah yang penting berbuat baik, itu urusan Allah nanti. Allah akan perlihatkan, malaikat juga demikian nanti di akhirat akan Allah tunjukkan ini orang berbuat baik terus, ini orang tidak berbuat baik terus. Faman ya'mal wa amma man amila faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin, barang siapa beramal ya, melakukan satu kebaikan sekalipun sekecil biji sawi, bahkan kalau ada yang lebih kecil seperti molekul atom, itu lebih kecil, tetap Allah akan perlihatkan kebaikan itu kelak di akhirat, dan sekaligus Allah balas. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin saroy yara, dan barang siapa yang berbuat dosa sekecil apapun seperti biji sawi, bahkan yang orang lain tidak melihatnya dosa itu pada diri kita, maka ya rohu, Allah akan perlihatkan, Allah akan balas dosa-dosa itu. Nah kalau kita dosa nggak dihapus di dunia, nggak istighfar, nggak taubat, terus dibawa ke sana coba ke akhirat, mau minta tolong sama siapa kita? Nah inilah pentingnya kita tafakur, tadabbur, ya kan, menggunakan akal sehat kita supaya kita berpikir terhadap sesuatu apa yang kita lakukan. Faida rota sayan fatadabbar ibatahu. Tapi kalau kamu berkehendak melakukan sesuatu, coba berpikir dampaknya. Ini madharat apa maslahat? Ini baik atau buruk? Itu jangan geradak-geruduk, karuan ya. Itu namanya orang punya akal, fatadabbar akibat. Coba tadabbur, renungi dulu, itu kira-kira mafsadat apa maslahat, baik apa buruk buat kita dan berdampak nggak sama orang lain. Maka orang semua beriman yang berpikir seperti itu, insya Allah dunia ini selamat, aman. Ya seperti yang terjadi sekarang, banyak sekarang tuh orang berbuat nggak mikirin dampaknya. Odong-odong malam-malam ngebut nggak pakai lampu. Ini sama, ini merusak. Bukan hanya dia, kalau dia sendiri jatuh mati sendiri sih terserah, ya kan, urusan dia. Tapi membahayakan orang lain, karena orang lain nggak lihat lampunya gelap, akhirnya tabrak. Bahayakan orang lain nggak? Bahayakan. Ya, karena gelap, lawan arah nggak lihat, jadi senggolan tabrakan. Karena nggak lihat mobil di depan, kadang-kadang tahu-tahu bus sampai akhirnya kepleset, kesenggol, jatuh. Nah ini karena tidak berpikir akibat. Saya copot lampunya, saya gelapin, itu berdampak lah. Nah itu mikir.
Saya kalau ngebut di jalanan begini bahaya nggak? Harus mikir. Kalau kamu ngebut di tempat yang ngebut, kamu pelan di tempat yang pelan, nggak apa-apa. Ya. Tuh, jadi intinya hal jaza lisan ila lisan. Tidak ada satu kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah perlihatkan. Sebaliknya, tidak ada keburukan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Semua dibalas oleh Allah. Nah ininya kita ngaji supaya kita ya tahu. Jadi rupanya bukan apanya. Sebenarnya Allah menghendaki kita itu selamat patuh. Kenapa patuh? Supaya selamat. Kenapa? Kalau selamat bahagia. Orang yang bahagia itu yang menempuh perjalanannya selamat. Benar ya? Akhirnya sampai tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Pada ujungnya akhirnya kita pengen berjalan menuju yang diridhoi oleh Allah di akhirat di surga. Nah, yang kemarin fasilitasnya luar biasa. Besok bahas lagi nih kenikmatan surga bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah. Mungkin itu saja taklim atau kajian pagi hari ini tafsir surah Ar-Rahman ayat berapa? 59 sampai 60. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jadi ilmu yang menambah keimanan, ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan kita juga doakan orang tua kita yang masih ada maupun tiada semuanya mudah-mudahan mendapatkan maghfirah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Masuk para donatur semuanya yang memberikan sebagian rezekinya, infaknya untuk bangunan masjid ini dan bangunan lainnya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Mobil khusus Pak Haji Sujat Migo mewakafkan tanah ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia maupun di akhirat, dijadikan amal jariah sampai kelak dan menjadi saksi syafaat di akhirat. Juga mudah-mudahan pembangunan masjid ini dan pembangunan lainnya, penghulugan dan yang lainnya berjalan lancar sampai selesai semuanya. Diberikan limpahan rezeki yang berkah halal banyak untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dan pengembangannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau Inna shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa inna jawabina karimna dhukrina maulana Muhammad salim Hamda yuafi ni'ama yukafi mazida Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wa ma lam taqabbal rizqan halal wasi'an mubarakan wa mustajaba qalban khashi'a. Allahumma ighfir lana wa kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna dzikraka wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana yassir lana umurana wa hasin maqasidana waqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, sesuatu yang kurang berkenan di hati semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.